Sekarang kita itu bisa dibilang harus siap nggak siap, bahkan 5 tahun lagi, nggak nyampe 5 tahun dah, bahkan tahun depan nih, tahun 2026, kira-kira kalian udah siap apa belum untuk melanjutkan era digital kayak sekarang guys ya. Kayak teman-teman di sini banyak yang mungkin bekerja di digital, mau itu di digital marketing atau nggak sosial media spesialis, bahkan bisa dibilang content creator, dan pastinya banyak pekerjaan digital yang lainnya. Tentunya gimana sih cara kita bisa beradaptasi di era digital zaman sekarang, bahkan bisa menghasilkan cuan ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Ginong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya teman-teman sekarang hidup di era digital, tentunya harus bisa beradaptasi dong. Jangan sampai teman-teman malah menolak dengan akannya AI, teknologi, blockchain, segala macamnya. Karena ya bisa dibilang kalau misalnya teman-teman menolak, tentunya itu akan menyusahkan kehidupan teman ke depannya guys ya. Ini sekedar saran aja, bukan memaksakan atau apapun itu. Karena di sini gue itu bukan orang yang ahli, gue cuma orang biasa doang, bahkan orang yang bisa dibilang ya masih pemula, masih belajar. Dan kita sama-sama saling sharing aja apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, kita sharing ke teman-teman, dan semoga ini bisa bermanfaat tentunya. Dan sekarang di era digital pastinya banyak orang yang dimana mereka itu asal upload, cuman sekedar ngonten, joget-joget, pargoy segala macamnya. Untuk apa? Untuk like atau enggak view doang cuy. Nah, tapi dia nggak mikir kalau misalnya jenjang kedepannya itu bagaimana. Coba lu lihat di aplikasi sebelah atau aplikasi TikTok. Banyak cewek-cewek yang dengan sadarnya mereka menampilkan payudaranya atau dengan pargoynya segala macamnya, dan mereka ya udah dengan senang hati gitu, tanpa memikirkan gimana kalau misalnya anak dia ngeliat di waktu masa depan nanti. Karena jejak digital itu benar-benar parah banget cuy. Bahkan kalau sampai ada yang repost, nah nauzubillah min zalik banget tuh, susah banget tuh buat hilangin tuh. Karena yang upload itu bukan kalian doang, pastinya akan di repost sama orang-orang segala macamnya. Makanya gue mau ngasih tahu kalau misalnya kalian itu harus bijak dalam era digital. Tentunya gimana caranya? Pertama, kalau misalnya ada informasi apapun, itu teman-teman harus tahu dari sumbernya dari mana, datanya itu apa aja, segala macamnya. Makanya jangan malas teman-teman buat analisa data. Bahkan teman-teman harus bisa zaman sekarang, bahkan kedepannya sering-sering menganalisis, mau itu dari data, mau itu dari fundamental, apapun itu. Kan di setiap investasi, di setiap pekerjaan, di setiap apa yang kita lakuin tentunya butuh data. Dan data itu diketahui dengan cara kita menganalisa. Makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung mau data apa, menganalisa apa, coba teman-teman lagi terpikirkan apa nih? Mungkin sekarang lagi pengen terpikirkan mau jalan-jalan atau holiday. Nah, teman-teman bisa tuh menganalisa kira-kira dari awal gimana perjalanannya, butuh budgeting berapa lama, mau nginep di mana, mau ngapain aja, sampai balik lagi. Itu harus dipikirkan semua guys. Nah, makanya itu nanti kalau misalnya udah dibiasakan, nanti gua bisa jamin 50%. Nah, itu teman-teman bakal gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena banyak banget orang yang dimana mereka tuh ya kalau misalnya dia bekerja, dia itu malas banget buat menganalisa. Ujung-ujungnya apa? Ketedoran, kacau, chaos, pokoknya nggak jelas lah. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, bangun jejak digital yang positif tentunya. Ketika teman-teman tadi bikin kontennya itu pargoy, goyang-goyang, menampilkan hal-hal yang gak senonoh, tentunya itu akan bisa dibilang jejak digital kalian tuh negatif banget nanti ke depan, masa depan. Kasian anak kalian yang nonton, bahkan bisa dibilang cucu kalian. Karena lu mau di TikTok, mau di Instagram, YouTube, yang dulu dokumentasinya itu tahun 2010, 2012, bahkan ya lu bisa lihat sampai sekarang gimana dokumennya yang tersebar di video-video yang bahkan ya mungkin lu tahu kalau misalnya banyak kasus yang negatif dulu di tahun 2000-an, 2010, yang mungkin lu sekarang bisa lihat jejak digital gimana. Makanya sebisa mungkin teman-teman harus pinter-pinter buat ngupload konten atau ngupload apapun itu yang ada di sosial media. Kalau mau story mah nggak apa-apa guys ya, story nggak apa, intinya jangan upload aja sembarangan begitu. Untuk yang ketiga tentunya lindungi privasi kalian dan keamanan kalian. Karena zaman sekarang tuh cyber security-nya itu benar-benar gokil banget. Dan pastinya apalagi hacker, teman-teman kayak ngupload mungkin SW-in kayak ATM kalian, rumah kalian, atau bisa dibilang kredit kalian, atau apapun itu jangan sampai guys ya. Karena nggak tahu siapa orang yang jahat atau siapa orang yang baik. Bahkan orang yang bisa diam-diam menusuk kalian dari belakang itu nggak tahu siapa. Makanya banyak di negara barat atau di negara-negara Eropa,
mereka tuh hacknya itu gampang karena dengan melihat sosial media yang dia sering diupload kayak wah kelihatan nih nomor rekening nih karena dia pernah SW-in kayak bahasanya mungkin dia lagi di bank kelihatan nomor ATM-nya, nomor rekeningnya. Nah lama-lama tuh bakal tuh tertarik, bakal diincar segala macamnya. Makanya teman-teman saya bisa mungkin harus pintar-pintar buat lindungi privasi diri kalian sendiri. Yang terakhir, cari cuan sebanyak-banyaknya di era digital sekarang. Masih banyak orang di Indonesia yang belum melek sama digital. Kalau kalian di Jakarta mungkin kalian banyak saingan. Nah, coba kalau misalnya kalian di pelosok-pelosok masih banyak banget cuy yang bisa dibilang belum melek digital. Karena ya kalau misalnya zaman sekarang tuh bekerja di rumah tuh udah normal banget sih, apalagi Gen Z ya. Nah, mungkin ini Jakarta doang, tapi kalau misalnya dari mungkin di luar Jabodetabek, mereka tuh masih mikir kerja PNS atau enggak kerja dari office itu yang bikin sukses. Padahal mah ya siapa yang beradaptasi, siapa yang belajar, siapa yang bisa kolaborasi ke depannya bisa menjadi orang sukses ya cuy. Mungkin itu aja guys ya, semoga bermanfaat dan teman-teman di sini pastinya bisa menjadi orang sukses kalau misalnya teman-teman subscribe and like video ini. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.